Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua kelas 5B, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat. Pak Bima hari ini akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Kemarin anak-anak sudah mencoba tentang penjumlahan pecahan ya. Tapi Pak Bima lihat banyak yang belum paham dan caranya kurang tepat. Sekarang Pak Bima akan jelaskan seperti janji Pak Bima kemarin akan Pak Bima jelaskan. Ya, yang pertama ada penjumlahan pecahan, pecahan sederhana ditambah pecahan sederhana. Apa itu pecahan sederhana? Semisal begini ya, 1/3. Nah, ini disebut pecahan sederhana. Kenapa 1/3 itu pecahan sederhana? Karena terdiri hanya dari pembilang atas ini dan penyebut. Jadi atas ini disebut pembilang, bawah ini penyebut. Saya harap anak-anak udah paham ya, karena ini udah pelajaran kelas 3 dan kelas 4. Pak Bima ulangi aja, ini atas pembilang, ini penyebut. Maka ini disebut pecahan sederhana. Pertama, penjumlahan pecahan sederhana dan pecahan sederhana. Misal 1/3 ditambah 2/3 sama dengan berapa ya? Angka pertama untuk penjumlahan pecahan, anak-anak lihat dulu penyebut. Penyebut itu yang mana? Yang bawah. Yang penyebutnya ini udah sama atau belum? Kita lihat. Penyebutnya 3, ini penyebutnya 3. Berarti sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka anak-anak langsung bisa menambahkan. Ya, tidak usah mencari KPK. Langsung bisa ditambahkan. Ditambahkan yang mana? Yang atasnya saja, yang pembilangnya saja. Penyebutnya tidak usah ditambahkan. Nah, langsung begini. Penyebutnya sama ya, tulis 3. Nah, yang di atasnya ditambahkan. 1 ditambah 2, berarti 3. Ya, 3/3 itu sama dengan 3 dibagi 3. Ya, per itu sama dengan bagi. 3/3 sama dengan 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 3 dibagi 3 yaitu 1. Itu ya. Jawabannya begitu. Kalau bisa ini dirubah jadi satuan, dirubah. Ya, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Itu yang pertama. Pecahan sederhana ditambah pecahan sederhana. Pak Bima coba yang lain, pecahan sederhana ditambah pecahan sederhana, tetapi penyebutnya yang beda ya. Misal 2/6 ditambah 1/3. Sama dengan berapa? Ini kita lihat dulu nih penyebutnya. Nah, tadi kita lihat penyebutnya sudah sama. Maka langsung bisa kita tambahkan. Tapi yang nomor 2 ini beda. Penyebutnya ini 6, ini 3. Caranya bagaimana Pak? Caranya anak-anak disamakan dulu penyebutnya. Caranya bagaimana? Menggunakan KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan kecil, terkecil. Jadi kelipatannya tapi yang paling kecil, yang sama yang paling kecil. Maksudnya kayak gimana? Nah, nih lihat contoh ya. 3 itu kelipatannya berapa? 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ya. 6 itu kelipatannya berapa? 6, 12, 18, 24 dan seterusnya ya. Kita lihat yang mana yang sama tapi yang paling kecil. 3, di 6 nggak ada. 6, di 6 ada, berarti ini yang paling kecil. Ya, kita ambil ini yang sama, bisa. Nah, nih setelah kita buat KPK ini, kita tahu penyebutnya yang sama ini yang bisa kita gunakan, 6 ini. Anak-anak buat seperti yang ini. Buat seperti
tapi kosongan. Gini, strip ditambah sesuai ini nih. Ini kan ditambah. Nah, terus strip lagi. Nah, sama dengan. Nah, ini buat apa? Buat naruh ini 6 yang sudah sama. 6, 6. Nah, ini kan udah sama nih. Loh, Pak, atasnya gimana cara ngitungnya? Pembilangnya bagaimana? Nah, pembilangnya caranya begini. Kalau ini 6, nah ke sini 6 dibagi 6 berapa? 6 dibagi 6 sesuai ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini ya. 6 dibagi 6 berapa? 1. 1 dikali 2 2. Nah, jadi yang ini dibagi ini terus dikalikan atasnya. Nah, 6 dibagi 3 2 dikali 1 2. Nah, berarti udah sama kan? Atas sudah ketemu, bawah udah sama. Nah, sama kayak tadi yang ini udah sama kan? 6 sama 6, tulis aja 6. Nah, 6. Oke, tinggal nambahin yang atasnya. 2 ditambah 2, 4. Nah, 4 dibagi 6, malah acak-acakan kan? Nggak usah dibuat seperti ini. Ya, nggak usah dibuat. Udah begini aja biar 4/6. Gitu ya. Oke. Oke, 4/6. Oke, sekarang anak-anak sudah paham tentang penjumlahan pecahan sederhana. Oke. Setelah ini Pak Bima akan menjelaskan tentang apa itu pecahan campuran. Nah, yang kemarin banyak yang salah, hampir sebagian besar masih salah. Oke, Pak Bima potong ya videonya di video kedua ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu terdiri dari ini anak-anaknya. Misal 1/2. Nah, per ini terletak di sini nih. Pak Bima akan jelaskan bagian-bagiannya dulu. Nah, bedanya pecahan campuran, ini pecahan campuran ya, pecahan campuran. Kalau ini 1/2, misal pecahan biasa atau sederhana ya, pecahan biasa atau sederhana lah bisa kita sebut itu. Pecahan biasa atasnya tadi apa? Pembilang. Kalau bawahnya disebut penyebut. Ya, Pak Bima ulangi lagi nih. Ini materinya sebenarnya materi kelas 4 ya. Nah, oke. Nggak apa-apa, Pak Bima ulangi lagi. Nah, jika di pecahan campuran nomor 1 ini yang atas ini juga sama disebut pembilang. Yang bawah juga sama disebut penyebut. Nah, Pak, yang 2 ini apa namanya, Pak? Ini namanya satuan. Satuan. Sama, kalau Pak Bima tambah di sini sama ini juga puluhan tuh. Ya. Kalau tambah sini lagi 1 jadi ratusan. Nah, gitu ya. Ini disebut angka. Oke. Itu bagian-bagian dari pecahan campuran. Oke, Pak Bima hapus ya. Nanti akan Pak Bima jelasin untuk cara menjumlahkan pecahan campuran. Oke. Misal ada pecahan campuran 2 1/2 ditambah 1 1/2 sama dengan berapa? Nah, ini walaupun sudah sama penyebutnya ataupun beda, tidak bisa anak-anak
langsung ditambahkan tidak bisa. Karena apa? Karena ini pecahan campuran. Anak-anak harus merubahnya dulu menjadi pecahan biasa atau pecahan sederhana. Pak, caranya bagaimana merubahnya? Nah, begini caranya merubahnya begini. Misal ini kan pecahan campuran 2 1/2 ya. 2 1/2. Nah, satuannya ini ke penyebut dikali ya. Berarti 2 dikali 2. Ya. 2 kali 2. Nih. 2 dikali 2. Nah, sesudah itu ditambah atasnya. Ditambah ya. Ditambah pembilang. Ditambah 1. Nah, Pak, ini hasil pembilangnya. Ini pembilangnya ya. Pembilangnya. Penyebutnya yang mana? Penyebutnya tetap 2. Nah, penyebutnya tetap 2 ya. Oke, pembilangnya hasilnya berapa nih? 2 dikali 2 berapa? 4 ya kan? 2 dikali 2 4 kan? 4 ditambah 1 berarti 5. 5 penyebutnya 2. Nah, ketemu jadi pecahan. Pecahan berapa ini? Pecahan biasa atau pecahan sederhana 5/2. Nilai 5/2 sama 2 1/2 itu sama. Tapi bentuknya aja yang beda. Kalau ini pecahan campuran, kalau ini pecahan biasa. Oke. Pak Bima ulangi lagi. Tadi caranya yang satuan dikalikan penyebut. Nah, ini ada tandanya kali ya. 2 dikali 2 ditambah atas. Ya, diingat nih. Kalau Pak Bima ingat-ingatnya ini. Samping dikali bawah ditambah atas. Samping dikali bawah ditambah atas. Nah, 2 dikali 2 ditambah 1. Nah, jawabannya 5. Oke, berarti anak-anak bisa dong merubah ini 1/2 jadi pecahan sederhana berapa? Tadi Pak Bima tulis dulu ya. Di sini 5/2. 5/2 ditambah karena sama dengan ini ya. Sama dengan ini kita rubah seperti ini. Oke, sekarang 1/2 kita rubah dulu. Ayo. Bisa kan? Pasti kan? Oke, samping dikali bawah ditambah atas. Nah, samping dikali bawah 1 dikali 2. Anak-anak tulis sini aja biar enggak bingung. Nah, 1 dikali 2 ditambah yang atas ditambah 1. Nah, penyebutnya yang mana? Yang bawah tetap, nggak usah dirubah-rubah lagi. Nah, jawabannya berapa? 1 kali 2 tetap 2. 2 ditambah 1 3. 3 per bawahnya penyebutnya 2. 3/2. Nanti kita tulis 3/2. Nah, ini penyebutnya udah sama. 2 sama 2. Berarti tadi tinggal nambahkan yang atasnya. Ditambahkan pembilangnya. 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 berapa? 8. Penyebutnya berapa? 2. Selesai. Nah, 8/2. Nah, atau bisa kita rubah. Karena ini bisa jadi angka. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, gitu. Jadi jawabannya 2 1/2 ditambah 1 1/2. Jawabannya adalah 4. Atau enggak 8/2. Itu ya. Mudah kan? Oke, Pak Bima harap anak-anak paham. Kalau belum paham, ditonton lagi nih video berulang-ulang bisa. Ya, semangat belajarnya di rumah. Jangan mudah menyerah ya. Nggak apa-apa. Ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan lagi ke Pak Bima. Gitu ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.